Mas Ahmad, jadi kan beberapa hari lalu itu kita mengomentari masalah upaya memundurkan dirinya Oh, si ini. si Hasan Hasbi, Iya, Mas Hasan. ya Mas Hasan itu loh, yang juru bicara, yang mulutnya agak-agak keselio dikit itu kan. Nah, Tapi terbaru kan tidak jadi mundur, ya Pak? Begitu. Artinya dia punya kekuatan. Iya. Dia punya posisi bergening yang bagus secara politiknya. Artinya Hasan Nasbi ini bukan sembarangan orang. Di mata Prabowo. Kan begitu. Kalau dia sembarangan kayak misalnya Gus Miftah. Oh, udah keluar aja tuh. Langsung ya. Langsung. Lo Gus Miftah tanpa terpleset langsung keluar. Ya kan? Begitupun Hasan Nasbi. Oh, tidak. Tetap bertahan posisinya. Ya kan? Artinya saya melihat bagi Gus Miftah, siapa namanya Hasan Nasbi ini bukan sembarangan orang nih. Tapi dia kan udah bikin surat pengunduran diri ya. Sampai kawan-kawan dari ini apa media yang ini nih, aduh lupa lagi. Oh, Total Politik ya kan. Total Politik, betul. Masuk sama RI 33 kalau nggak salah, keluarnya sama mobil pribadi. Iya, pribadi. Tapi ter-ACC oleh presiden misalnya, Mister Presiden nih. Jadi dia sudah melakukan pengajuan mengundurkan diri, tapi tidak ter-ACC. Ya kan, kalau tidak jadi mundur berarti tidak ter-ACC begitu. Berarti yang punya kewenangan dan otoritas untuk melakukan untuk mengiyakan dan melakukan pemberhentian itu kan presiden. Presiden, dan dia kan tidak mengiyakan. Ya toh? Artinya Hasan Nasbi tidak mundur, tidak berhasil mundur jadi juru bicara istana kan. Mulai minggu kemarin udah kerja lagi tuh kan? Minggu kemarin kerja lagi. Berarti ini orang bukan sembarangan orang. Pak. Hasan bukan sembarangan Hasan. Hasan bukan sembarangan Hasan. Ini Hasan Nasbi, Pak. Ini Hasan bukan sembarangan Hasan, sebab ini Hasan Nasbi. Sekalipun pelin plan gitu. Ya lidahnya agak-agak keselio dikit gitu kan, tapi masih diberikan tempat khusus. Betul, masih diberikan toleransinya. Masih punya kesempatan untuk buat kesalahan kedua, ketiga selanjutnya begitu. Nah, jadi saya sih gini, ini bukan kesempatan dia untuk melakukan melakukan pengulangan atas aktivitas kesalahannya itu yang kedua kalinya. Tetapi ini kesempatan dia untuk memperbaiki. Makanya pada sebelumnya kita mengomentari perkara ini, kita sampaikan. Kita sudah melakukan prediksi di sana kan. Kalaupun toh dia mundur jadi, berarti penggantinya mesti harus memperbaharui. Kalaupun toh dia tidak berhasil mundur, dan nyatanya kan tidak mundur kan. Nah, gitu. Artinya prediksi kita tepat. Karena saya bilang, Hasan Nasbi ini punya catatan baik secara politik di mata Prabowo. Dia berjuang totalitas di sana gitu untuk memenangkan Prabowo kan begitu. Bisa jadi dia keluarkan duit juga pada waktu itu kan. Ya, saya kurang begitu ketika ya, tapi bisa saja. Ya kan, untuk perjuangan politik kan kantong pribadi 1.000-2.000 itu kan juga duit tuh. Ya kan begitu. Nah, jadi kesempatan dia yang kedua kalinya diberikan oleh Pak Presiden ini, misalnya Pak Prabowo, ini menjadi satu kesempatan yang berharga untuk Hasan Nasbi ini melakukan pembenahan. Jangan teledor, Mas. Terhadap komunikasi ya. Ente secerdas apapun itu, ya tunggulah bagaimana istana itu bilang, baru ente bilang sebagaimana kemudian istana sampaikan. Jangan sosokan bicara masak aja lah gitu-gituan kan. Dimasak aja. Iya. Apalagi kepala binatang ya kan. Yang haram lagi kan. Gitu. Yang tidak pantas bagi dia itu untuk ngomong hal begitu kan. Kan begitu. Jadi dalam posisi ini Hasan Nasbi di mana diberikan kesempatan kedua kalinya, bagi saya itu Hasan Nasbi ini harus secara hati-hati di sana. Dan kembali lagi kita tekankan melalui video ini bahwa jangan terlalu gegabah, ya kan, buru-buru, dan kerjanya asal-asalan dan tidak profesional di dalam konteks menyikapi persoalan publik. Hati-hati, sampean itu adalah juru bicaranya istana. Orang di bawah ketiaknya Pak ini. Ya, Prabowo. Ibaratnya begini, tubuh istana itu ada pada Prabowo Gibran, mulutnya ada pada Hasan Nasbi, gitu, ya kan? Mulutnya ada pada dia,
gitu. Nah, yang akan nantinya menghubungkan perkataan istana kepada publik itu adalah Hasan Nasbi, bukan Prabowo langsung kan? Enggak. Dialah yang akan nantinya bicara secara langsung kepada hadapan publik. Makanya saya bilang Hasan Nasbi ini adalah mulutnya Prabowo ataupun Gibran misalnya. Dia inilah yang akan nantinya menghubungkan suara Prabowo itu kepada publik. Maka dalam konteks ini jangan mengedepankan ucapan personality, karena itu kesalahan namanya. Itu namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan. Kan begitu, Mas? Ya toh? Karena seolah-olah Pak Prabowo ngomong itu nggak benar, itu harus begini. Nah, jadi kan begitu, itu kesalahan namanya. Apapun itu, tadi kembali lagi, walaupun ente secerdas apapun, tapi dalam kondisi di mana ketika Pak Prabowo mengatakan A, maka ente harus A. Pak Prabowo silent, ente pun juga harus silent. Meskipun desakan dan pertanyaan itu melimpah dari pertanyaan, dari para wartawan misalnya kan, itu mesti harus menahan. Jangan gegabah, jangan sosok pintar di sana. Ya kita bisa dong bilang begitu, jangan sosok pintar. Kenapa? Karena dia itu ketika mau bicara itu mesti harus menunggu arahan masalahnya. Kalau kita kan bodo amat. Ya kan aja udah ngomong aja nih misalnya masalah. Ya kan kita ngomong soal masalah dia kan bodo amat gitu. Jadi tapi gini, Hams, yang menarik itu dan saya penasaran. Maksudnya orang-orang istana maupun yang di luar sana ya. Itu kan pasti mereka kalau bekerja di suatu tempat itu kan pasti ada titipan. Mungkin sini nggak bisa keluar itu karena bisikannya cukup kuat kali ya. Kekuatan dia besar misalnya. Bisikan dari orang-orang belakang layar. Iya. Bisa jadi. Makanya tadi saya menyimpulkan Hasan Nasbi ini bukan sembarangan orang, bukan sembarangan Hasan, ya kan? Dia punya kekuatan besar, dan dia dipandang penting di mata Prabowo, itu bisa saja dalam penilaiannya ya Prabowo itu melihat Hasan Nasbi itu bukan personality dia, tetapi bisa saja kekuatan politiknya Hasan Nasbi misalnya, ya kan, di belakang itu yang dimana telah memiliki jasa besar dalam menentukan kemenangan Prabowo dan Gibran di Pilpres 14 Februari 2024 lalu misalnya, ya kan, bisa saja hal seperti itu bisa terjadi. Dengan demikian Prabowo tetap mempertahankan dia pada posisi itu, ya. Iya, makanya saya bilang Hasan dari awal memang sudah kita terka di sana. Hasan Nasbi ketika kemudian itu memiliki kekuatan posisi politik yang bagus di mata Prabowo misalnya, maka mustahil bagi dia untuk kemudian mundur dari situ. Sekalipun dia melakukan kesalahan yang dianggap fatal oleh publik misalnya, yang pantas gitu loh, karena kita sudah punya 2 kali catatan misalnya. Ada Gus Miftah yang sama apa namanya perilakunya misalnya sama dengan Hasan Nasbi, ya kan, terpleset juga nih. Nah, khilaf juga nih. Pada akhirnya kemudian Gus Miftah mundur, tetapi Hasan Nasbi tidak. Makanya kita bilang di sini ada perbedaan kekuatan politik antara Gus Miftah dengan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi pun habis melakukan kesalahan itu kan per 1 pekan kalau nggak salah ya, baru melakukan pengunduran diri itu. Kalau Gus Miftah kan langsung gitu, karena memang serangan publiknya besar kan, karena Gus Miftah juga menjadi pendakwah di sana misalnya, gitu. Tapi dalam posisinya kan juga sama dengan Hasan Nasbi. Tapi saya bilang kekuatan politik itu kemudian terlihat di sana dengan posisi jabatan yang ada. Gus Miftah itu juru bicara presiden loh. Ini posisi yang dimana tidak bisa diduduki oleh sembarangan orang, bos, ya kan? Makanya dalam wacana untuk pergantian Hasan Nasbi itu kan diusulkan Anies Baswedan. Kenapa? Ya karena memang yang harus menggantikan Hasan Nasbi ya jangan sembarangan orang pula. Makanya wacananya kan dimunculkan Anies Baswedan salah satu antaranya kan. Ya ini adalah orang-orang yang tidak sembarangan orang gitu loh. Selain daripada soal masalah vokalnya misalnya, daripada bagaimana tata bahasanya misalnya. Selain itu kan dipandang soal masalah kekuatan politiknya juga. Ya kan begitu. Nah, oleh sebabnya saya ya mudah-mudahan saja, Tapi tidak terulang. Maksudnya untuk kemundurannya itu tidak, mudah-mudahan saja dia bisa mundur gitu. Tapi ya kalau misalnya kita presentasikan berarti Hasan Nasbi mundurnya tuh 40. Nah, untuk upaya untuk mempertahankan dia tuh 60. Nah, yang terlihat adalah apa? Jelas dia masih hari ini masih bekerja di sana ya. Masih bekerja. Jadi itu dari awal memang sudah kita duga dia tahu bakalan mundur dari situ. Ya karena Batris populer duganya nggak meleset ya. Ya, walaupun awam kitanya, nah tapi ini bukan sembarangan awam. Iya. Jadi seperti itu kan.
Ya harapannya Hasan Nasbi jangan sampai kemudian mengulangi kalau mengulangi lagi terus masih dipertahankan, ya itu konyol namanya. Iya. Anggap saja ini kita bukan dalam sedang bernegara, tetapi kita lagi sedang di dalam melakoni satu lembaga masyarakat gitu, LSM, lembaga swadaya masyarakat misalnya, LSM. Yang dimana ketika melakukan kesalahan nggak apa-apa, kan internal kita saja, dimaafin, perbaiki, lama-lama ngelunjak, ya gitu aja kan. Tapi karena ini adalah negara, jangan lagi hal-hal seperti itu dikasih misalnya. Kesempatan pertama jika keduanya melakukan hal yang serupa, ya wes anak bangsa banyak yang punya potensi banyak sekali. Gitu loh, makanya saya bilang Hasan Nasbi ini adalah kesempatan terbaik buat dia untuk apa, membenahi dirinya, untuk menjaga lisan dia bahwa you itu bukan personality Hasan Nasbi, tapi you adalah Hasan Nasbi sebagai lembaga juru bicara istana gitu loh, ya kan? Apa POC ya? Apa sih? PCO. PCO ya, Presidential Communication Office, ya kan? Betul, juru bicara istana itu. Jadi jagalah itu. Ini amanah Prabowo yang diwakilkan oleh jutaan manusia Indonesia itu. 260 juta kalau nggak salah ya. Yang sudah memilih Prabowo, dan kemudian hari ini 280 juta masyarakat Indonesia itulah. Jadi kepercayaan terhadap Prabowo adalah kepercayaan terhadap 280 juta warga Indonesia itu. Itu yang harus dijaga. Jangan teledor. Jangan dianggap karena kerjasamanya secara politik antara personalitinya dengan Prabowo dibilang asal-asalan aja ngomong. Janganlah. Prabowo jadi itu karena penentuan masyarakat. Bukan cuma Hasan doang. Dan bukan dia menghendaki dirinya sendiri untuk menjadi presiden atau karena ditentukan oleh Hasan Nasbi melalui lembaga surveinya misalnya. Enggak. Kan lembaga survei dia pun kan juga kemudian menginput suara-suara masyarakat. Ya? Oleh sebabnya jagalah amanah itu dengan baik. Jangan teledor. Itu nggak bagus masalahnya. Ya. Gitu, paham ya? Kita kasih paham. Biar jangan terulang lagi. Gitu. Nah, itu saja, Mas. Gitu ya? Jangan terlalu panjang-panjang lah. Kita kawal terus. Kita lihat bagaimana kemudian perjalanan daripada kesempatan kedua Hasan Nasbi yang dikasih sama Prabowo ini kan. Kita lihat bagaimana kemudian dinamika berlangsung. Apakah kemudian ada jurang kedua kah, ataukah kemudian tidak gitu kan. Ya mudah-mudahan saja di kesempatan kedua ini dia on the track lah gitu. Bukan naik track, on the track dia. Jadi selalu bicara berdasarkan ya suara-suara istana. Prabowo A, dia A. Jadi kayak dia anak TK begitu. Anak-anak misalnya ikut ibu ya. Apa tuh? Oke, A gitu. Jangan sampai Prabowo A dia A plus. Itu salah. Atau B, salah. Ini kurang taat. Gitu. Maka mesti harus turun kelas, pecat lah harus gitu. Seperti itu kepada Bang Hasan Nasbi gitu ya. Ini hanya sebagai percakapan anak muda gitu ya. Sore hari menjelang maghrib atas ya keresahan terhadap situasi yang memang belakangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Hasan Nasbi yang memiliki pengetahuan misalnya, yang memiliki pengalaman yang cukup banyak, yang sudah mengamati terlalu jauh sistem perpolitikan nasional Indonesia misalnya, ya kan? Harusnya. Jadi kembali lagi, Bang, jika video ini tersampaikan ke beliau, kita doakan kesehatan, kita doakan semoga terjaga dari kekhilafan, gitu ya. Ya, wajib dong bagi rakyat untuk harus mendoakan para pejabatnya, gitu, agar selalu kerja dalam tataran amanah, gitu. Amanah publik yang sudah yang sudah dijaga, yang sudah dikasih, ya kan? Yang sudah lagi mereka digaji dari negara kan, digajinya dari rakyat, pajak rakyat masalahnya. Itulah. Ya. Nanti dia berdalil, saya juga bayar pajak. Iya, kau bayar pajak karena hasil dari gaji yang dikasih sama rakyat masalahnya. Jadi muter-muter aja. Ya, kita aja tuh, gitu. Jadi yang pantas bicara kau itu digaji sama rakyat. Dari kita ini nih, yang kurang begitu terkenal. Tapi keuangan kita amat sangat dibutuhkan oleh negara. Masya Allah. Foki. Oke, begitu. Kira-kira teman-teman sekalian silahkan tuangkan pendapat rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Makasih, Mas Ahmad. Thank you. Baik. Ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi. Respon lagi. Kita respon lagi hal-hal yang sifatnya populer di bangsa ini untuk menjadi pengetahuan dan konsumsi publik. Betul. Gitu. Baik.
Terima kasih.